warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jangkar Maulana Saifullah. Dan saya Tribagus Sukitno Musin. Kami dari kelas DATHLF. Di sini kami sudah berada di peternakan lebah kelanceng di Banyumanik. Di sini kita akan mewawancarai Pak Setiadi selaku yang pemilik. Ini adalah saya ikut koperasi yang pusatnya di Kediri. Saya ini di sini sebagai agen, tapi lepas dari kepengurusan koperasi. Nah, dulu saya jadi mitra. Waktu mitra saya agennya orang Kediri. Setelah itu saya mandiri, saya mendirikan agen. Di agen saya itu ada orang-orang yang jadi mitra ikut saya. Nah, saya di koperasi ini saya beli ini 500.000 satu kotak ini per kotak. Jadi semuanya ini 5M setengah ini. 5M setengah lah. Sudah berjalan 1 tahun, 3 bulan sekali kotak-kotak ini dipindah, diganti jadi baru. Nah, saya dapat untung, setiap kotak diganti dapat untung waktu itu. Nah, ternyata janji koperasi ini akan selalu kontinu 3 bulan sekali dipanen. Nah, ternyata bos koperasi lari. Akhirnya segel ini tidak bisa dibuka. Nah, akhirnya kami kena tipu 5M setengah. Punyaan saya sendiri 1M setengah ini, lainnya ini mitra. Nah, proses awal untuk budidaya lanceng ini sebelum saya mendatangkan, yang saya siapkan adalah vegetasi. Vegetasi itu termasuk tumbuh-tumbuhan yang mengandung serbuk putih, karena makanan dari lebah lanceng ini adalah getah, putih, sama pokoknya dari pohon-pohonan yang berbunga. Nah, makanya sebelah ini kandang ini dulu juga saya tanami, sebelah kandang yang sebelah sana itu bunga semuanya sampai belakang-belakang. Nah, bunga semuanya. Setelah bunga jadi, baru saya mendatangkan lanceng. Lanceng ini, lebah lanceng ini hanya kita biarkan aja, dia mencari makanan sendiri. Nah, gangguannya adalah predatornya itu ada cecak, ada tokek, ada ular, ada serangga yang besar yang memakan, sama hujan. Nah, kalau hujan terbang mungkin yang ngiyup-ngiyup itu ya kalau terang ke sini, kalau kena badai mungkin nggak bisa balik. Nah, ini umurnya lanceng itu biasanya satu kotak ini ada ratunya. Ratu, terus ada koloni-koloni itu ada bagiannya sendiri yang membuat rumah, yang mencari makanan untuk ratunya. Juga ada yang lanceng itu ya, madu lanceng. Nah, jadi kami sebenarnya merawat saja. Cuma karena koperasi ini tingkat nasional, ini hampir 1 triliun, setengah triliun, seluruh Indonesia itu kena tipu. Namanya Anton, sekeluarga dia melarikan diri, tapi tidak tahu kok sampai hampir 1,5 tahun tidak ketangkap. Nah, itu yang kita heran. Makanya ya kita rugi ini sebagai BB, barang bukti di kepolisian. Saya nggak berani buka. Akhirnya apa? Karena 50 hari itu sudah bertelur sebenarnya. Bertelur mati, ganti telurnya hidup berapa hari gitu. Jadi sebenarnya ada sirkulasi sebenarnya. Cuma ini karena disegel, kita nggak tahu dalamnya, nggak bisa ngecek, ya akhirnya lama kelamaan punah gitu loh. Punah sendiri. Mau buka juga nggak boleh. Itu kasusnya. Dah, monggo kalau ada pertanyaan.
Berarti ini belum pernah dipanen. Oh sudah sering dipanen 3 bulan sekali. Ini kan gini, ini kan ada tanggalnya. Ini maksudnya tanggal kirim, tanggal datang ini. Tanggal datang 24 ya. Bulan 12 terus dipanen tanggal 24 bulan 3. Oh iya, per 3 bulan. 3 bulan. Ini partainya 858 medium kotak ini. Banyak ini semua ada jenis-jenisnya. 3 bulan sekali ini dipanen sebenarnya kalau tidak kasus gitu. Tapi sebenarnya yang bagus itu enggak demikian nanamnya ternaknya. Kalau yang bagus ya harus ada apa namanya, ini namanya mungkin ya ini termasuk operasi bodong, tipu-tipu, tapi sudah berjalan, saya sudah menikmati sebenarnya hasilnya ini, sehingga sebenarnya harus ada jarak-jarak yang nggak boleh seperti ini. Karena dia hanya mengejar per kotak ini 500.000 ini sebenarnya harus dikembalikan, nanti itu janjinya seperti itu. Jadi ini misalnya 3 bulan sekali ini diambil, per kotak ini saya dapat untung sekitar 120.000, ganti baru, nanti lagi terus gitu 3 bulan sekali, jadi tinggal ngalihkan aja. Nah mestinya harus, kalau bisa misalnya saya tarik uangnya boleh gitu loh, tarik uangnya boleh, misalnya nggak jadi ikut invest, saya uang kembali itu ya ada yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Misalnya saya 3 bulan saya ikut misalnya 1000 kotak, setelah itu panen terus uang saya kembalikan boleh waktu itu. Tuh, tapi lama-lama kok ditarik orangnya pergi itu. Jadi ini sampai sekarang juga belum diusut nih. Saya sudah berkali-kali dipanggil ke kepolisian, ditanya macam-macam. Saya tanya tentang budidaya ini bagaimana yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu kalau ada teman saya ada kotaan, nanti 3 bulan sekali dipanen, ada penyedotnya, itu ada teman saya yang di Nganjuk, tapi itu mandiri. Ya. Kalau di sini sendiri Pak, yang dipanen itu cuman madunya saja atau kayak real gelnya juga? Kotak ini kalau memang bener-bener ada, ini ada madu, ada propolis, ada polen. Oh sekalian polen. Tapi kita tidak berhak untuk mengelola, yang mengelola koperasi. Dari koperasinya. Iya. Tuh. Jadi ada 3 jenis yang diperoleh di sini. Ya. Itu aja. Jenisnya ini. Nah ini ya. Nah ini yang tapi nggak nyengat ini. Oh nggak nyengat. Enggak.